Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ruang di belakang Lindong terdistorsi dan pusaran hitam perlahan terbentuk. Tak lama kemudian, sosok tinggi perlahan melangkah keluar dari dalam. Cahaya di tempat ini tiba-tiba meredup ketika sosok itu muncul. Bahkan udara pun mulai berkumpul ke arah sosok itu dengan kecepatan yang mengejutkan. Sosok ini bagaikan lubang hitam yang melahap semua yang ada di sekitarnya dengan sangat kuat. Cahaya terang yang terpancar darinya juga sangat menyilaukan. Setelah lubang hitam itu berhenti, sosok itu akhirnya berdiri. Dia mengenakan jubah hitam panjang dan cukup tampan. Sementara itu, ada juga senyum di sudut mulutnya. Senyumnya tampak memiliki aura iblis, yang menyebabkan seseorang tanpa sadar menjadi linglung. Pria ini seperti lubang hitam yang dalam karena dia tanpa sadar menarik orang lain kepadanya. Pria ini berdiri dengan tenang di depan lubang hitam. Namun, sikapnya yang tenang menyebabkan Kaisar Naga Bijak 6 Jari yang duduk di atas alas batu teratai, perlahan-lahan memperlihatkan ekspresi serius di matanya. Aura yang tak henti-hentinya menyelimuti dunia ini, dilahap sedikit demi sedikit, oleh pria berpakaian hitam yang tersenyum itu. Seluruh dunia terdiam saat kedua sosok itu saling berhadapan dari kejauhan. Sepertinya udara yang mengalir pun tiba-tiba terdiam saat ini. Setelah puluhan ribu tahun, kedua makhluk agung ini, yang pernah menjulang tinggi di dunia, akhirnya bertemu dengan cara yang sangat aneh. Betapa tidak terduga. Keheningan ini berlangsung lama, sebelum Kaisar Naga Bijak 6 Jari akhirnya memecah keheningan. Dia menatap sosok yang dikenalnya itu sebelum perlahan melanjutkan, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Anak kecil ini tetap saja pemilik baru simbol leluhur pemakan. Selain itu, dia mampu menemukan keinginanku yang masih tersisa di dalam simbol leluhur pemakan. Karena itu, tentu saja aku harus membantunya." Pria berpakaian hitam itu kemungkinan adalah master pemakan. Dia menatap Kaisar Naga Bijak 6 Jari dengan mata hitamnya yang gelap dan tertawa. "Kau telah menemukan penolong yang cukup baik." Kaisar Naga Bijak 6 Jari menoleh, menatap Lindong di bawah dan berkata. Lindong mengangkat bahunya. Di alam mental ini, jelas bahwa ia tidak dapat mengalahkan Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Bagaimanapun, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Oleh karena itu, ia tidak merasa malu untuk meminta bantuan, ketika berhadapan dengan Kaisar Naga Bijak 6 Jari, yang dianggap sebagai ahli peringkat atas bahkan di era kuno. Lagi pula, untuk bisa memanggil pembantu juga dibutuhkan beberapa kemampuan. Dia telah mencari di bagian dalam simbol leluhur pemakan selama total 3 hari, sebelum akhirnya dia menemukan keinginan yang tersisa dari master pemakan dan mengundang makhluk agung ini keluar. Kemungkinan besar hanya Devouring Master, yang pernah mengalahkan Six Finger Sage Dragon Emperor, yang akan mampu mengalahkan keinginannya. Namun, aku sangat menyukai pembantumu ini. Kaisar Naga Bijak 6 Jari membuka bibirnya membentuk senyuman. Ada panas yang membara di matanya. Setelah itu, dia perlahan berdiri dari dasar batu teratai. Devouring Master, sungguh tidak terduga kita akan bertemu dengan cara seperti ini. Sepertinya bahkan seseorang sekuat dirimu akhirnya mati. Kaisar Naga Bijak 6 Jari menatap Devouring Master. Senyumnya dipenuhi kegembiraan. "Bertarunglah denganku untuk terakhir kalinya. Sama seperti sebelumnya, kamu masih suka berkelahi." Sang master pemakan menatap senyum gembira di wajah Kaisar Naga Bijak 6 Jari, sebelum dia menyeringai dan mengangguk lembut. "Meskipun ini pertarungan terakhir kita, aku tidak akan bersikap lunak padamu." Setelah berbicara, Devouring Master perlahan menutup matanya. Setelah itu, kegelapan yang tak berujung tampak menyapu dari ruang di belakangnya seperti banjir, saat matanya terpejam. "Haha." Kaisar Naga Bijak 6 Jari tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tubuhnya bergerak dan dia langsung berubah menjadi naga ungu emas yang tampaknya tak berujung besar yang berjongkok di langit. Tekanan naganya yang menakutkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. 8 naga bijak, tahap penindasan iblis. Cahaya ungu keemasan yang mengerikan menyebar. Tak lama kemudian, terdengar suara auman naga. Setelah itu, terlihat 8 sage dragon yang sangat besar berkumpul di langit. Mereka berkelok-kelok dan berjongkok.
Sementara itu, ada platform batu besar setinggi 100.000 kaki di tengahnya, yang memancarkan cahaya cemerlang. Ruang di sekitarnya bergetar dan retak di bawah riak-riak yang menakutkan ini. Ekspresi Lindong tampak serius saat dia menatap serangan-serangan ini, yang dapat menghancurkan dunia. Jelas, Kaisar Naga Bijak 6 Jari tidak berniat melakukan pemanasan karena dia telah melepaskan jurus khasnya untuk serangan pertamanya. Kalau saja Lindong menjadi sasaran serangan ini, kemungkinan besar dia akan terpental keluar dari wilayah ini. Naga-naga bijak itu terbang dan melilit diri mereka di sekitar platform batu yang besarnya 100.000 kaki. Selanjutnya, mereka menembus ruang dan menghantam ke arah Devouring Master. Akibat tekanan dari platform batu, semua yang berada dalam radius 5.000 km runtuh. Dilihat dari kejauhan, semuanya tampak seperti lubang dalam yang tak berujung. Namun, menghadapi serangan yang mengejutkan ini, Devouring Master yang tampan itu tetap tenang. Cahaya hitam di belakangnya membesar dan memenuhi cakrawala. Pada saat berikutnya, suara tenang, yang mengandung kekuatan iblis yang tak terbatas, keluar dengan lembut dari mulutnya. Melahap dunia. Mata Devouring Master tiba-tiba terbuka pada saat ini. Ternyata mereka telah berubah menjadi dua lubang hitam yang berputar. Seketika, seluruh dunia berubah menjadi gelap gulita. Setelah itu, cahaya melahap yang sombong menyebar dengan kecepatan yang tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang. Saat cahaya itu menyebar, bahkan Yuan Power dan udara pun dilahapnya. Seluruh tempat itu diubah menjadi dunia pemakan oleh sang master pemakan. Cahaya yang melahap itu melesat ke atas. Kemudian, cahaya itu bertabrakan dengan kuat dengan platform batu besar seluas 100.000 kaki yang dikelilingi oleh Sage Dragon, dengan cara yang mendominasi. Yang mengejutkan, tidak ada suara keras yang dipancarkan. Bahkan, tidak ada gelombang serangan energi yang mengguncang bumi. Seperti batu yang tenggelam ke laut, kedua serangan besar ini, yang memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, bahkan tidak menciptakan riak sedikit pun saat bersentuhan. Cahaya yang melahap itu terus menyebar. Bahkan, samar-samar terlihat naga Sage yang meraung di dalam tempat melahap itu. Setelah itu, cahaya suci menyebar dan bertabrakan dengan cahaya itu, yang dipenuhi dengan kekuatan melahap. Namun, jelas bahwa kekuatan melahap yang mendominasi itu lebih kuat. Oleh karena itu, cahaya suci yang luas dan perkasa itu perlahan-lahan padam seperti cahaya lilin, sebelum menghilang. Cahaya yang melahap itu tiba-tiba berhenti menyebar saat cahaya suci itu menghilang. Setelah itu, cahaya itu menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam waktu selusin napas, cahaya itu telah sepenuhnya ditarik ke dalam tubuh Devouring Master. Kegelapan di sekitarnya menghilang dengan tenang sebelum sinar matahari bersinar. Semuanya tetap sunyi, namun, Lindong menyadari bahwa hasil pertarungan mereka telah diputuskan. Pertarungan di level itu tidak memiliki estetika yang sama cemerlangnya dengan pertarungan jarak dekat. Namun, bahaya yang terlibat jauh lebih besar. Kaisar Naga Bijak 6 Jari masih mempertahankan posisi yang sama di langit, dengan tangannya terulur. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan menundukkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dunia pemakan bahkan mampu melahap ahli tahap reinkarnasi, jika seseorang jatuh ke dalamnya. Tidak kusangka aku masih tidak dapat menghancurkannya. Lindong diam-diam terkejut setelah mendengar ini. Dunia devouring dari Devouring Master ternyata begitu kuat, sehingga bahkan seorang ahli tahap reinkarnasi akan gagal melarikan diri jika dia terperangkap di dalamnya. Apakah itu kekuatan dari 8 Master kuno? Lindong mengepalkan tinjunya erat-erat. Devouring Master berada di peringkat kedua di antara 8 Master kuno. Namun, tekniknya sudah seseram ini. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat Ice Master peringkat pertama itu di masa jayanya. 8 guru kuno itu sungguh-sungguh hidup sesuai dengan nama mereka. Dunia pemakan tidak akan bisa menjebakmu. Sang Master pemakan berbicara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Saat pakaian hitamnya berkibar tertiup angin, rambut panjangnya juga ikut tertiup angin, membuatnya tampak anggun dan mendominasi. Sikapnya membuat orang terkesan dan tidak mengherankan bahwa bahkan rubah ekor 9 yang sangat cantik pun terpesona olehnya. Namun, aku bukan tandinganmu begitu aku terjerumus ke dalamnya. Kaisar Naga Bijak 6 Jari menghela napas. Matanya menoleh ke arah Lindong sambil berkata, "Anak kecil, kau menang. Tulang naga primal itu milikmu."
Namun, aku berharap bahwa setelah kau berhasil melakukan hal-hal besar di masa depan, kau akan membantu suku nagaku untuk membentuk tulang naga primal lainnya. Lagi pula, Lindong bukanlah anggota suku naga dan seluruh suku naga hanya memiliki satu set tulang naga purba. Namun, jika Lindong berhasil membuat kemajuan yang menakjubkan di masa depan, akan mungkin baginya untuk membantu suku naga menciptakan satu set tulang lagi. Jika aku mampu melakukannya, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Lindong menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Dia juga tahu bahwa dia telah memperoleh manfaat besar dari suku naga. Haha, di masa depan, dunia pada akhirnya akan menjadi milik kaum muda. Sang Devouring Master menundukkan kepalanya dan menatap Lindong. Senyum muncul di sudut mulutnya sebelum dia berkata, kamu memiliki dua simbol leluhur yang hebat. Mungkin, kita harus bergantung padamu saat Perang Dunia Besar meletus sekali lagi. Lindong mengangguk pelan. Saat itu tiba, seluruh dunia akan jatuh ke dalam bahaya besar dan tak seorang pun akan mampu melarikan diri. Semua orang harus menghadapi malapetaka itu bersama-sama. Keinginanku telah menunggu sangat lama dan telah mencapai batasnya. Semoga saja, sukuku akan semakin makmur di masa depan. Kaisar Naga Bijak 6 Jari tersenyum. Senyumnya menunjukkan bahwa ia akhirnya mampu meringankan beban berat yang telah dipikulnya. Bagaimanapun, ia telah menunggu terlalu lama di tempat ini. Meskipun ada banyak individu yang kuat di suku naga, tidak ada yang mampu mengalahkannya dan memperoleh tulang naga primal. Sekarang, misinya akhirnya berakhir. Tubuh Kaisar Naga Bijak 6 Jari perlahan mulai berubah menjadi ilusi setelah suaranya terdengar. Lindong, simbol leluhur Devouring hanya berisi sebagian dari sisa keinginanku. Jika kau ingin mendapatkan warisan sejatiku, kau harus datang ke Aula Devouring Divine untuk mencariku. Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sang Devouring Master tersenyum ke arah Lindong, sementara tubuhnya juga mulai menghilang. Selamat tinggal, para tetua. Lindong menatap kedua sosok itu, yang perlahan menghilang, dengan ekspresi serius. Kemudian, dia membungkuk hormat kepada mereka, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang anggota generasi muda. Haha. Dua sosok di langit itu tertawa pelan. Setelah itu, tubuh mereka lenyap sepenuhnya. Lindong mengeluarkan uap putih setelah mereka berdua menghilang. Sementara itu, ia perlahan mulai mengepalkan tangannya, sebelum ekspresi panas muncul di mata hitamnya. Akhirnya, ia merentangkan tangannya sementara wajahnya yang lelah juga mulai rileks. Tulang naga purba, akhirnya aku berhasil menangkapmu. Fenomena aneh di dalam kolam transformasi naga berlanjut selama 5 hari penuh. 5 hari kemudian, kolam itu berangsur-angsur menjadi damai lagi, sementara cahaya ungu emas samar yang terpantul di permukaan air juga menghilang dengan tenang. Meskipun kolam transformasi naga telah kembali tenang, Lindong masih belum muncul. Hal ini menyebabkan kelompok Yuan Qian menantikan hasilnya dengan tidak sabar dan penuh harap. Mereka dengan cemas ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di kolam transformasi naga. Meskipun mereka cemas, Lindong tidak muncul dan mereka juga tidak dapat masuk ke dalam untuk menjemputnya. Oleh karena itu, yang dapat mereka lakukan hanyalah saling memandang tanpa daya dan menunggu dengan patuh. Sebulan penuh berlalu saat mereka menunggu. Setelah sebulan, kolam transformasi naga kini begitu tenang hingga tak ada riak-riak. Fenomena aneh sebelumnya bagaikan bunga ceres yang mekar sesaat. Sementara itu, tak seorang pun muncul dari kolam. Jika seseorang menghitung waktu, orang akan menemukan bahwa 2 bulan telah berlalu sejak Lindong memasuki kolam transformasi naga. Yuan Qian berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya di sebuah gunung di sekitar kolam transformasi naga. Dia tidak meninggalkan tempat ini selama 2 bulan terakhir. Pandangannya tertuju pada kolam transformasi naga di bawahnya. Dari sini, dapat dilihat betapa seriusnya dia memandang masalah ini. Banyak tetua berdiri di belakangnya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Namun, mereka perlahan mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Ketua suku, Lindong seharusnya baik-baik saja, kan? Seorang tetua akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sudah lama sekali, namun, mengapa tidak ada kegiatan sama sekali? Mungkinkah Lindong terbunuh saat menantang leluhur? Yuan Qian ragu sejenak sebelum tertawa getir.
Bahkan dia tidak bisa merasakan bagian dalam aula pemakaman tulang. Lagi pula, bocah kecil ini adalah seseorang yang direkomendasikan oleh King Zi. Akan sulit menjelaskan semuanya kepada King Zi jika sesuatu terjadi padanya di sini. Seorang tetua mengerutkan kening dan berkata, King Zi memiliki status yang agak unik di dalam suku naga. Dalam hal senioritas, bahkan Yuan Qian sedikit lebih muda. Satu-satunya yang sebanding dengannya di seluruh suku naga kemungkinan adalah beberapa makhluk kuno yang berada dalam pengasingan yang dalam. Masalah manusia akan ditentukan oleh takdir. Yuan Qian menggelengkan kepalanya. Jelas tidak ada gunanya khawatir berlebihan saat ini. Memasuki kolam transformasi naga sangat berbahaya sejak awal. Ini adalah sesuatu yang diketahui Lindong dan King Zi bahkan lebih jelas tentang hal itu. Para tetua berhenti berbicara setelah mendengar ini dan sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke arah kolam transformasi naga yang tenang sembari menunggu sesuatu terjadi. Sekelompok besar anggota suku naga generasi muda berkumpul tidak jauh dari kelompok Yuan Qian. 3 orang di depan adalah Yuan Xin, Yan San, dan Yan Feng. Saat ini, mereka juga mengamati kolam transformasi naga dengan penuh ketidakpastian. Kemungkinan besar mereka telah berhasil mendengar beberapa informasi yang luar biasa dari para tetua mereka selama periode waktu ini. Tidak disangka dia benar-benar masuk ke aula pemakaman tulang. Kabarnya, hanya mereka yang masuk yang bisa mendapatkan tulang naga kuno. Yan San mengatupkan bibirnya. Matanya dipenuhi emosi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong akan berhasil di mana banyak anggota suku naga yang luar biasa telah gagal. Lindong ini benar-benar mengagumkan. Yan Feng menghela napas. Bahkan dengan harga dirinya, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak mampu melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Para pemuda dari suku naga di sekitarnya mengangguk dan mendesah pelan. Mereka semua biasanya sangat sombong. Status mereka sebagai anggota suku naga membuat mereka dengan bangga memandang rendah sebagian besar orang di generasi yang sama. Namun, kesombongan mereka ini telah mengalami pukulan yang sangat berat sehingga mereka mulai merasa sedikit tertekan. Sebagai anggota suku naga, mereka sangat menyadari betapa sulitnya memasuki aula pemakaman tulang. Di bagian paling depan, Yuan Xin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menggigit bibir merahnya dengan lembut sambil memeluk dadanya. Matanya mengandung sedikit kekeras-kepalaan saat dia menatap kolam transformasi naga yang tenang. Namun, segera setelah itu, kekeras-kepalaan ini berubah menjadi kesedihan. Sebagai putri kepala suku, dia tentu tahu lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Lindong tidak hanya memasuki aula pemakaman tulang, tetapi bahkan telah menerobos ke wilayah kekuasaan leluhur terbesar suku naga. Selain itu, dia bahkan telah menantang yang terakhir. Ambisi orang itu tidak terbatas pada tulang naga kuno saja. Dia ingin mendapatkan tulang naga primal terkuat dari suku naga. Itu adalah sesuatu yang bahkan King Zi dan ayahnya tidak dapat menyentuhnya. Kamu benar-benar ambisius. Apakah kamu tidak takut mati karena ambisi itu? Yuan Xin bergumam pada dirinya sendiri sambil mengepalkan tangannya dengan lembut. Meskipun penampilan Lindong di kolam transformasi naga sangat mengejutkannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar berhasil. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, hanya ada satu orang yang berhasil mendapatkan tulang naga primal selama sejarah suku naga yang tak berujung. Orang itu adalah eksistensi kuat yang pernah berhasil menyatukan dan menguasai dunia binatang iblis, Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Dia tidak menyangka kalau Lindong ternyata sebanding dengan sosok dewa yang ada di hati semua anggota suku naga. Penantian berikutnya berlanjut untuk waktu yang lama sementara kolam transformasi naga tetap tenang dan tanpa riak. Waktu berlalu dengan tenang hari demi hari, dan dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Seiring berlalunya hari, kekhawatiran perlahan mulai muncul di wajah Yuan Qian. Para tetua suku naga yang awalnya masih agak terkejut saling memandang dan mendesah pelan. Ada perasaan kasihan dalam desahan mereka. Dari apa yang terlihat, ada kemungkinan besar Lindong telah gagal. Kalau tidak, mustahil tidak ada sedikit pun aktivitas sama sekali. Bagaimanapun, ini tidak akan terjadi bahkan ketika seseorang memperoleh tulang naga kuno di masa lalu. Selain itu, Lindong telah berada di kolam transformasi naga terlalu lama. Energi yang melimpah dari kolam transformasi naga juga sangat liar. Oleh karena itu,
bukan berarti semakin lama berada di kolam, energi itu akan semakin bermanfaat. Jika seseorang ceroboh, tubuhnya akan meledak karena energi kolam transformasi naga berubah menjadi energi kolam. Sementara para tetua suku naga mendesah iba, ekspresi anggota generasi muda tampak muram. Awalnya, mereka percaya bahwa keajaiban akan muncul. Tidak pernah terbayangkan bahwa sumber keajaiban ini akhirnya mati sebelum waktunya. Matahari terbenam tergantung di cakrawala ketika sinar matahari merah tua menyebar dan menyelimuti daratan. Pemimpin suku, mungkin kita harus menyegel kolam transformasi naga lagi. Seorang tetua menatap langit dan tiba-tiba mendesah. Tubuh Yuan Qian tampak sedikit gemetar saat mendengar ini. Tak lama kemudian, dia menjawab dengan suara agak serak, "Kita tunggu sedikit lebih lama." Tetua itu tertawa getir, jika energi kolam transformasi naga menyebar, itu akan memengaruhi pegunungan di sekitarnya. Kita sudah membukanya terlalu lama kali ini. Pada titik ini, dia melirik pegunungan di sekitar kolam transformasi naga. Sisik naga sebenarnya telah tumbuh di permukaan pegunungan ini. Sisik tersebut memantulkan cahaya sedingin es saat sinar matahari menyinari mereka. Yuan Qian terdiam. Akhirnya, dia menghela napas dalam-dalam dan mengangguk perlahan. Para tetua melambaikan lengan baju mereka saat melihat ini dan banyak pilar cahaya energi bersiul. Akhirnya, pilar-pilar itu terjalin di atas kolam transformasi naga, berubah menjadi formasi cahaya. Segera setelah itu, formasi cahaya mulai turun dan menyelimuti kolam transformasi naga. Namun, awan gelap tebal mulai berkumpul di langit tepat saat formasi cahaya itu akan turun. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di dalam awan gelap saat suara gemuruh menyebar ke seluruh daratan. Tunggu, Yuan Qian segera menyadari adanya aktivitas yang tidak biasa di langit. Ekspresinya berubah dengan cepat saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Para tetua suku naga segera menghentikan formasi cahaya yang turun. Mereka mengangkat kepala dan melihat aktivitas di langit dengan keterkejutan di mata mereka. Sesaat kemudian, mereka sepertinya mengingat sesuatu dan semua mata mereka tiba-tiba tertuju ke arah kolam transformasi naga saat keheranan yang luar biasa melonjak di mata mereka. Tidak mungkin, tidak seorang pun tahu siapa yang tanpa sadar mengeluarkan gumaman terkejut ini. Awan gelap di langit berkumpul, menjadi semakin tebal sementara petir yang menakutkan berkumpul di dalamnya. Seluruh dunia tampak berguncang dan bergetar karena gemuruh guntur. Kolam transformasi naga di bawah sana, yang tadinya tenang sejak lama, kini kembali bergejolak dengan gelombang besar yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pasang mata yang melirik ke arahnya. Kemudian, mereka melihat pusaran air besar perlahan terbentuk di kolam itu. Seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar tepat saat pusaran air terbentuk, menjulang ke langit. Setelah kemunculannya, tekanan aneh perlahan mulai menyebar. Samar-samar terlihat sosok manusia muncul dalam sinar cahaya yang muncul dari kolam transformasi naga. Awan gelap di langit tiba-tiba surut. Petir yang tak terhitung jumlahnya setinggi ratusan ribu kaki tiba-tiba melesat turun seperti 10.000 naga dan menyerbu ke arah sosok manusia di dalam sinar cahaya dari segala arah. Namun, sosok di dalam sinar cahaya itu tidak bergerak saat menghadapi 10.000 petir. Ia membiarkan petir yang liar dan ganas itu menghantam tubuhnya dengan kejam. Banyak busur petir menari-nari di langit. Pada akhirnya, semuanya diserap oleh sosok itu. Petir yang ganas dan dahsyat di langit terus berlanjut selama setengah jam sebelum berangsur-angsur menghilang. Saat awan gelap berhamburan, riak energi mental yang luar biasa kuat juga mulai bergema di seluruh daratan. Sinar matahari mulai turun saat awan gelap menghilang, menerangi pegunungan. Sepasang mata itu terpaku pada sinar cahaya itu. Sosok di dalam tampak meregangkan pinggangnya dengan malas, sebelum melangkah maju dan perlahan keluar dari dalam sinar cahaya itu. Semua mata tertuju pada tempat itu saat sosok kurus itu akhirnya muncul. Sosok ini masih memiliki wajah muda yang sama. Namun, tubuhnya saat ini memancarkan kilau seperti batu giok. Tubuhnya yang tampak kurus memancarkan tekanan kuat yang tampaknya menutupi langit dan daratan saat menyebar. Menghadapi tekanan ini, ekspresi banyak anggota suku naga yang hadir berubah drastis. Mereka bisa merasakan getaran yang keluar dari dalam tubuh mereka saat ini. Itu adalah semacam tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan mereka. Seluruh pegunungan itu benar-benar sunyi.
Yuan Qian menatap sosok kurus di udara saat tangannya perlahan mengepal erat. Suara bergumam yang mengandung emosi yang tidak jelas dan jejak keterkejutan yang tersembunyi perlahan menyebar. Itu, benar-benar, tulang naga purba. Seorang pria muda melayang di udara sementara warna giok hangat berkelap-kelip di permukaan kulitnya. Jika seseorang mengamati dengan saksama, seseorang akan dapat melihat melalui kulitnya. Di bawah kulitnya, terdapat kerangka seperti giok kristal. Tekanan yang meresap ke tempat ini berasal dari kerangkanya. Banyak orang yang berdiri di sekitar kolam transformasi naga menatap pemuda itu dengan kaget. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara karena tekanan itu. Malah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan, memperlihatkan gelombang yang bergolak di dalam hati mereka. Melayang di langit, mata Lindong yang tertutup rapat juga perlahan terbuka. Setelah itu, cahaya putih yang bergelombang di kulitnya berangsur-angsur memudar. Akhirnya, suasana menjadi tenang sekali lagi. Tekanan telah menghilang sepenuhnya. Saat membuka matanya, Lindong segera melihat banyak pasang mata tersebar di seluruh gunung, menatapnya. Dia terkejut saat dia dengan cepat tertawa dengan cara yang kering dan tidak wajar. Berdiri di puncak gunung, Yuan Qian juga tersadar saat ini. Matanya menunjukkan ekspresi rumit saat dia melirik Lindong yang melayang di langit. Setelah itu, dia menoleh dan bertukar pandang dengan para tetua di belakangnya. Wajah mereka juga rumit dan misterius. Semuanya, silakan bubar. Yuan Qian merenung sejenak. Matanya melihat sekelilingnya sebelum akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Para anggota suku naga itu akhirnya mulai pergi setelah mendengar perintah Yuan Qian. Namun, masih ada beberapa bisikan saat mereka pergi. Jelas, hati mereka tidak tenang. Setelah anggota biasa dari suku naga pergi, para tetua tetap tinggal. Wajah mereka yang tegang membuat Lindong menelan ludah pelan dalam hatinya. Pada saat ini, dia secara alami menyadari besarnya hadiah yang telah diterimanya dari kolam transformasi naga. Itu karena hanya ada satu set tulang naga primal di seluruh suku naga. Namun, satu-satunya set itu sekarang diambil oleh seseorang tanpa garis keturunan suku naga. Kemungkinan besar emosi di hati para anggota suku naga ini sangat menarik saat ini. Teman muda Lindong, silakan turun dan mengobrol. Yuan Qian menatap Lindong dan berkata sambil tersenyum. Lindong mengangguk dan mendarat di tanah. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada kehati-hatian yang tersirat di matanya. Meskipun dia telah mengambil keuntungan besar dari suku naga dengan memperoleh tulang naga primal, dia pasti tidak akan menyerahkannya. Jika tidak, fondasi pelatihannya akan rusak parah. Haha, teman muda Lindong, tidak perlu khawatir. Meskipun tulang naga primal adalah harta penting dari suku naga kita bukanlah suku barbar. Mata Yuan Qian tajam. Meskipun Lindong menyembunyikan kehati-hatian di matanya, dia masih bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, dia segera menghiburnya dengan senyuman. Lindong merasa sedikit malu setelah mendengar ini. Setelah itu, tubuhnya perlahan-lahan menjadi rileks. Sepertinya teman muda Lindong telah memperoleh hadiah besar. Yuan Qian menyapukan pandangannya ke arah Lindong dan berkata. Lindong mengangguk. Bahkan dengan temperamennya yang tenang, dia tanpa sadar menyeringai saat memikirkan hadiah yang telah diterimanya. Bagaimanapun, dia memang menuai manfaat yang signifikan. Tidak hanya kerangka di tubuhnya berubah menjadi tulang naga primal yang paling kuat, tetapi kekuatannya juga melonjak. Faktanya, dia telah langsung melangkah ke puncak tahap kematian mendalam tingkat lanjut dan bahkan energi mentalnya telah mencapai puncak master simbol ilahi dari master simbol ilahi tingkat lanjut. Jika dia maju sedikit lebih jauh, dia akan menembus master simbol ilahi dan maju ke grandmaster simbol legendaris, yang sebanding dengan ahli tahap samsara. Hanya setelah mencapai level itu, kekuatan energi mental seseorang akan perlahan-lahan ditampilkan. Kebanyakan orang di dunia ini mempraktikkan Yuan Power. Pada saat yang sama, ada juga beberapa orang yang mempraktikkan keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun mungkin ada beberapa orang yang mampu memperoleh pencapaian signifikan dalam kultivasi Yuan Power mereka, dalam hal kultivasi energi mental, sangat jarang menemukan seseorang yang mampu mendobrak batasan dan mencapai level Grandmaster legendaris. Akibatnya, banyak dari mereka yang mandek setelah mencapai puncak Divine Symbol Master tingkat lanjut,
dan mereka tidak punya pilihan selain menyerah dan fokus pada kultivasi Yuan Power mereka. Untungnya, dengan bantuan energi mental mereka jauh lebih efisien dalam kultivasi Yuan Power mereka. Jika seseorang menilai Lindong saat ini, kecuali jika dia berhadapan dengan beberapa orang yang memiliki teknik unik, hampir tidak ada ahli tahap kematian mendalam yang dapat menandinginya. Selain itu, jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, bahkan mungkin baginya untuk melawan ahli tahap samsara. Bahkan, dia tidak akan lagi terjebak dalam situasi yang memalukan, di mana dia hanya dapat mengandalkan beberapa teknik yang kuat untuk mengancam ahli tahap samsara, seperti yang pernah dia lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, dia telah menuai hasil yang signifikan selama perjalanan ke kolam transformasi naga ini. Itu sudah cukup bagi Lindong untuk membuka bibirnya dan tertawa terbahak-bahak. Kau bertemu leluhur kita di aula pemakaman tulang, benar kan? Yuan Qian menatap Lindong. Para tetua suku naga itu menatap Lindong setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat formasi ini. Kau mengalahkan keinginan leluhur? Mata Yuan Qian sedikit melebar. Bahkan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi. Kemungkinan ini adalah fakta yang cukup mengejutkan, bahkan bagi seseorang seperti dia. Bagaimanapun, dia pernah ditekan dan dihancurkan oleh keinginan Kaisar Naga Bijak 6 Jari. Aku memanggil kehendak Devouring Master. Lindong mengangkat bahunya. Dia tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk mengalahkan kehendak Six Finger Sage Dragon Emperor sendirian. Paling tidak, saat ini dia tidak mampu melakukannya. Yuan Qian dan yang lainnya menghela napas lega setelah mendengar kata-kata ini. Jika memang demikian, mereka masih bisa menerimanya. Kalau begitu, apakah kau benar-benar mendapatkan tulang naga primal? Seorang tetua suku naga tanpa sadar mengajukan pertanyaan yang tidak perlu. Wajah tuanya tiba-tiba memerah setelah kata-katanya terdengar. Kemungkinan besar dia juga menyadari bahwa pertanyaannya tidak perlu. Pemimpin suku, ini masalah penting. Tetua lainnya menghela napas. Dia ragu sejenak sebelum berbicara. Jika teman muda Lindong bersedia mengembalikan tulang naga primal, kami bersedia membayar berapapun harganya. Penatua, Anda pasti tahu betapa merugikannya jika Anda mengeluarkan tulang naga dari tubuh saya? Mungkin, saya akan kesulitan membuat kemajuan dalam kultivasi saya di masa mendatang. Ekspresi Lindong sedikit berubah. Dia mundur selangkah sambil berbicara dengan suara yang dalam. Teman muda Lindong, tidak perlu khawatir. Yuan Qian buru-buru berkata. Namun, tulang naga purba adalah harta karun penting dari suku naga kita. Meskipun sahabat muda Lindong telah melakukan perbuatan besar untuk suku naga kita, pada dasarnya dia bukanlah anggota suku kita. Seorang tetua tanpa sadar berbicara dengan suara yang dalam. Bukankah kita akan berubah menjadi orang yang tidak tahu terima kasih jika memaksanya menyerahkan tulang naga purba? Beberapa tetua menentang pendapatnya. Namun, ini adalah masalah besar. Yuan Qian menatap para tetua yang sedang berdebat sengit mengenai masalah ini, sebelum ia cepat-cepat melirik Lindong yang waspada. Kemungkinan besar ia juga berakhir dengan sakit kepala karena masalah ini. Segalanya akan baik-baik saja jika Lindong hanya memperoleh tulang naga kuno. Meskipun itu relatif langka, itu masih dapat diterima oleh para tetua ini. Sayangnya, ia telah memperoleh tulang naga purba, yang hanya ada satu set di seluruh suku naga. Suku naga benar-benar berdebat sampai sejauh itu karena tulang naga purba. Apakah kau mencoba menjadikan kami bahan tertawaan? Suara yang sangat tua tiba-tiba bergema di langit, sementara para petinggi suku naga sedang bertengkar. Setelah mendengar suara ini, para tetua itu tidak hanya tiba-tiba menutup mulut mereka, tetapi bahkan Yuan Qian mengangkat kepalanya karena terkejut. Dia melihat ke langit dan berseru, "Tetua Agung." Lindong mengangkat kepalanya. Ia bisa melihat ruang di tempat itu tiba-tiba berubah bentuk. Setelah itu, seorang lelaki tua yang memegang tongkat jalan muncul dengan aneh di hadapannya. Berdasarkan ekspresi kelompok Yuan Qian, lelaki tua ini jelas memiliki posisi yang sangat senior. Namun, ia memiliki kulit yang halus seperti pemuda dan matanya sangat dalam. Ada riak reinkarnasi samar di sekelilingnya dan fluktuasi itu bahkan lebih kuat dari Yuan Qian. Bahkan, itu tidak kalah dari King Zi. Salam untuk Tetua Agung. Para tetua itu buru-buru membungkuk dan memberi hormat kepadanya setelah melihat ini.
Mereka bahkan memiliki sikap yang lebih hormat dibandingkan saat mereka menghadapi Yuan Qian. Tetua Agung, apakah kau sudah keluar dari pengasinganmu? Yuan Qian bertanya dengan gembira. Jika aku tidak muncul, aku khawatir suku naga kita akan benar-benar kehilangan mukanya, kata lelaki tua dengan tongkat itu. Hal ini menyebabkan para tetua sebelumnya, yang ingin meminta Lindong untuk menyerahkan tulang naganya, menjadi malu. Tetua Agung, masalah ini, Yuan Qian berbicara sambil tersenyum pahit. Lelaki tua dengan tongkat itu melambaikan tangannya. Setelah itu, matanya yang sangat dalam, yang tampaknya telah melihat melalui reinkarnasi, menatap Lindong. Matanya menyapu ke bawah secara acak sebelum mengangguk. Ekspresi emosional muncul di wajah tuanya, sungguh tidak terduga bahwa tulang naga primal akhirnya diperoleh oleh seseorang di luar suku. Karena Lindong tidak mengetahui rencana tetua agung yang misterius ini, dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya. Tulang naga purba memang merupakan harta yang sangat penting bagi suku naga kita. Namun, justru karena itu terlalu penting, tidak seorang pun di suku naga kita berhasil mendapatkannya. Karena Anda berhasil melakukannya, sepertinya Anda pasti memiliki ketertarikan padanya. Selain itu, kita tidak berani menolak sesuatu yang bahkan telah disetujui oleh para leluhur. Lelaki tua dengan tongkat itu berkata perlahan. Namun, dia bukan anggota suku naga kita. Seorang tetua berbicara dengan ragu-ragu. Jika kita terus bersikukuh pada cara-cara kita yang sok tahu, mungkin suku naga kita pada akhirnya akan merosot seperti suku-suku penguasa lainnya. Lelaki tua yang memegang tongkat itu berbicara dengan suara samar. Seketika, dia berhenti dan menatap Lindong. Teman muda, bolehkah aku tahu apakah kau keberatan menjadi tetua suku naga kami? Hati Lindong sedikit gembira setelah mendengar ini. Dia buru-buru berkata, aku lebih dari bersedia untuk melakukannya. Lindong tentu saja dapat mengetahui bahwa tetua agung ini, yang memiliki status sangat tinggi di suku naga, tengah mencoba menolongnya. Lelaki tua dengan tongkat itu mengangguk. Setelah itu, cahaya 5 warna berkumpul di tangannya dan langsung berubah menjadi segel naga ungu emas. Sementara itu, ada riak-riak menakutkan yang dipancarkan dari segel naga itu. Teman muda, ini adalah segel naga penghukuman dari suku naga kita. Segel ini mengendalikan hukuman dan kamu akan memiliki wewenang untuk menghukum anggota suku naga manapun. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi tetua penghukuman yang terpercaya dari suku naga kita. Lindong terkejut. Dia tidak familiar dengan apa yang disebut punishment Dragon Seal ini. Namun, dia bisa melihat bahwa bahkan ekspresi para tetua dari suku naga dan Yuan Qian telah berubah saat ini.